Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan LEM TV, Perekat Elemen Rakyat, media official resmi FLM SPSI. Kali ini saya akan memberikan beberapa informasi resmi dari organisasi, yaitu terkait tentang pengupahan tahun 2024, di mana sama-sama kita ketahui bahwa di bulan-bulan ini, bulan November, Desember ini untuk perburuhan, untuk ketenaga kerjaan, ramai di dunia perburuhan terkait penetapan upah minimum tahun 2024. Nah, kali ini kawan, kita cukup miris dengan kondisi perburuhan yang ada dari tahun ke tahun di zaman ini. Di rezim ini, dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan yang sangat signifikan untuk perubahan perburuhan, tapi perubahannya ini adalah perubahan yang menurut kami perubahan yang sangat-sangat buat buruh menurunkan daya beli perburuhan, daya beli buruh atau rakyat Indonesia dalam hal untuk mencukupi kehidupannya. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Tahun kemarin kita berlandaskan PP 36. Alhamdulillahnya sih sebenarnya gitu ya, pemerintah mengeluarkan yang namanya Permenaker nomor 18. Ya, Permenaker nomor 18, di mana Permenaker tersebut keluar dari zonanya Omnibus Law atau PP 36 sebagai turunannya. Tapi sangat disayangkan, Omnibus Law yang selama ini kita tolak, gitu ya. Selama ini kita tolak, ternyata memang kondisinya pemerintah tidak bergeming terhadap penolakan rakyat ini. Masih bersikuku terhadap undang-undang ini, sehingga pemerintah meneruskan atau melanjutkan dengan membuat peraturan turunan. Peraturan turunannya tentang pengupahan yaitu sekarang telah lahir. Kemarin per hari Senin telah lahir yang namanya PP 51 tahun 2023. Ini adalah perubahan daripada PP 36 tahun 2021. Yang mana isinya kami sangat miris dengan isi daripada PP tersebut. Kenapa sangat miris? Karena kenaikan upah itu sangat minim. Itu yang pertama. Yang kedua, peran daripada serikat pekerja sudah hilang dalam hal ini. Serikat pekerja sudah tidak diberikan wewenang lagi dalam hal berunding, yang dinamakan kalau dalam perburuan itu Dewan Pengupahan. Karena Dewan Pengupahan kali ini sudah tidak ada taringnya lagi. Pemerintah telah menetapkan rumusan yang baku, di mana angka itu sudah tidak perlu dirundingkan oleh Dewan Pengupahan. Yang mana kenaikan dalam upah ini dalam PP 51 itu menggunakan rumusan yaitu inflasi plus PE kali alfa. Ya. Sama-sama kita ketahui bahwa inflasi kita itu sangat kecil. Dan ya namanya inflasi, mungkin pemerintah juga tidak akan menaikkan inflasi besar. Kenapa? Karena kalau semakin besar inflasi, maka negara dianggap semakin miskin. Dianggap kemiskinan makin banyak, makanya pemerintah bermain dalam angka inflasi ini. Sehingga inflasi itu sangat kecil. Ditambah lagi PE, pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang jadi perkara sekarang adalah pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan alfa, yang mana alfa ini dibatasi. Ada rentang alfa yaitu 0,1 sampai 0,3. Ini tambah lagi, bukannya makin besar malah makin kecil. Kan gitu. Ini yang akhirnya buruh terus menolak, ya. Yang dalam hal ini
SPLM SPSI bersama kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh yang ada di Indonesia ya terus menyuarakan menolak PP nomor 51 ini. Dan perlu diketahui penolakan ini sebelum lahir PP 51 kami juga sudah mendapatkan isu-isu tersebut, sehingga kami berusaha menyampaikan sebelum isu ini memang real benar nyata akan lahir, kami sudah menyampaikan, tapi memang pemerintah sudah tidak bergeming terhadap ini. Ya. Terakhir kita sebelum ini disahkan kita mendapatkan informasi bahwa dari Dirjen menyampaikan bahwa menolak ya masukan daripada serikat pekerja serikat buruh. Jadi mau aksi seperti apapun, mau kasarnya apa ya, bisa dianggap buruh mau melaksanakan suara-suara apapun, pemerintah tidak bergeming terhadap hal ini. Ini yang bagi kami sangat miris dengan kondisi pemerintahan yang sekarang. Dan perlu kawan-kawan ketahui, perlu masyarakat layak ketahui bahwa kami sering dibilang bahwa buruh ini kerjanya minta naik upah melulu. Naik upah melulu. Tidak mau melihat kondisi pengusahanya. Padahal kita minta penyesuaian upah ini adalah hak dasar kita. Hak dasar kita yang harus dilakukan oleh pemerintah, bahwa pemerintah harus memberikan kehidupan yang layak terhadap rakyatnya. Dan kehidupan yang layak ini adalah salah satu adalah dengan upah. Upah ini yang kita tuntut supaya lebih layak terhadap buat rakyatnya. Itulah makanya kami selalu menyuarakan ini. Jadi buat masyarakat, buat pengusaha, kami meminta ini bukan asal meminta, tapi berdasarkan data dan fakta kebutuhan hidup yang layak yang diperlukan oleh pekerja atau buruh atau rakyat Indonesia. Makanya kami kenapa selalu akhir-akhir ini menyuarakan bahwa kenaikan upah kita berharap dari PDRB. Ya. Itu adalah angka yang sudah ditentukan oleh pemerintah PDRB tersebut. Kebutuhan hidup layak kita adalah itu. Tapi ternyata yang kita dapat selama ini selalu di bawah itu. Dan bagi kami ini belum layak. Gitu ya. Jadi bagi kami ini belum layak. Dan ini perlu kami sampaikan kepada halayak banyak gitu ya terkait kondisi ini. Dan besok kami akan melakukan aksi. Akan melakukan aksi unjuk rasa menuntut kepada pemerintah supaya kenaikan upah ini keluar dari PP 51. Karena kalau berdasarkan perhitungan PP 51, kenaikan upah kita itu tidak lebih daripada 100.000. Padahal upah kita, padahal kehidupan kita, upahnya itu tidak cukup untuk itu. Sembako naik yang sangat signifikan. Ya, kebutuhan hidup lain naik yang sangat signifikan. Listrik kemarin pun naik kembali. Jadi semua sudah serba naik, tapi buruh tidak boleh upahnya naik besar. Makanya ini sangat miris. Dan kami dalam media ini juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa kami meminta hati nurani daripada pemerintah, ya, lihatlah kondisi rakyatnya bahwa daya beli masyarakatnya sudah menurun. Jadi jangan berharap perekonomian akan meningkat kalau daya beli rakyatnya menurun. Kondisinya saat ini sudah sangat menurun daya beli masyarakat kita. Karena upahnya pun sudah sangat minim kenaikannya dan tidak mencukupi untuk belanja. Untuk itu kami juga menyampaikan kepada kawan-kawan pekerja seluruh Indonesia, menyampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia, mari bersama-sama kita meminta kepada pemerintah besok tanggal 15 November 2023
kita akan minta kepada Kemenaker supaya upah kita, buruh, bisa keluar daripada zonanya PP 51. Berikan upah buruh yang layak, berikan upah buruh yang benar-benar bisa meningkatkan daya belinya. Untuk itu, pekerja Indonesia, kami mengajak, sekali lagi, kami mengajak, hayo kita bersama-sama, berjuang bersama untuk meminta pemerintah mengeluarkan dekresi. Kemenaker mengeluarkan dekresi upah keluar daripada PP 51. Keluar dari PP 51 dan berikan Permenaker yang memang upah ini sangat layak buat buruh. Buat pekerja Indonesia, tidak ada jalan lain. Kita sudah lobby-lobby, kita sudah diskusi, tapi tidak pernah didengar. Hanya jalan parlemen jalananlah yang bisa kita lakukan saat ini. Itu pun kalau hanya segelintir orang, tidak akan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi buruh Indonesia yang ada, yang tercatat, buruh formil yang tercatat, maupun buruh non formil yang tercatat di Indonesia, mari bersama-sama 15 November 2023 kita kepung Kemenaker. Kita minta Kemenaker mengeluarkan dekresi upah. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, kondisi terkini tentang pengupahan 2024. Kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja, masyarakat lainnya, kami mengharap dukungannya. Kami mengharap sekali lagi dukungannya. Ini bukan untuk kami seorang, tapi ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia, agar meningkat daya beli masyarakat Indonesia. Jangan takut dengan upah besar, pengusaha akan bangkrut. Tidak, itu tidak akan terjadi, karena itu pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Upah kita naik besar, tapi pengusaha tidak ada yang tutup, semua berjalan normal, dan daya beli masyarakat malah meningkat. Jadi bohong kalau pemerintah menyatakan bahwa akan banyak perusahaan yang tutup kalau upahnya naik tinggi, naik besar. Itu tidak akan terjadi. Sekali lagi, kami mengajak kawan-kawan buruh Indonesia, wabil khusus anggota SPLM SPSI, kepung Kemenaker, seluruh wilayah, seluruh Indonesia datang ke Kemenaker. Kita kepung Kemenaker, kita nginep Kemenaker sampai Menaker mengeluarkan dekresi. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf buat masyarakat yang melintasi kawasan Gatot Subroto besok hari kalau terganggu. Karena bukan itu niatan kami. Bukan niatan kami adalah bukan untuk mengganggu itu, tapi kami ini adalah pancingan, atau ini bisa dibilang adalah reaksi kami atas aksi yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan PP 51. Jadi di sini kami sekali lagi memohon maaf kepada masyarakat halayak umum kalau merasa terganggu. Kami berharap masyarakat tidak mencibiri kami, karena kami masih perlu dukungan masyarakat untuk hal ini. Pemerintah saat ini sudah sangat-sangat tidak memikirkan rakyatnya. Saatnya rakyat bersatu, pekerja bersatu, kita tentukan sikap kita bahwa pemerintah harus memberi penghidupan yang layak terhadap rakyatnya. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih.
atas perhatiannya. Inilah kami, media ofisial resmi SPLM SPSI, Lem TV, pelekat elemen rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.